suka makan jagung, ini padi, banyak makan. Sepertinya jagung, atau Belum tahu juga di pundaknya apa belum tahu. Kepuasan lokal ini. Itu bermanfaat untuk ini apa? Ini petani ya, masyarakat. Ini arbila, geladi, jagung, kacang. Ubi-ubian. Beragamnya tanaman antara tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya memang itu berbeda sekali. Perkembangan sampai dengan datang tahun 90-an. Ini tanaman beragam itu hampir-hampir dia sudah tidak ada. Ya, dan orang lebih prioritaskan padi dan jagung itu. Selain padi dan jagung, itu juga di dalamnya ada ubi-ubian, itu sudah jelas. Tapi juga di dalamnya tanaman bervariasi. Ada sorghum, ada wijen, ada saijan, ada sonel, nipel, lalu ada kotobu, kotovenas, selain kacang nasi dan turis. Ini bervariasi sekali. Musim tanam 2014-2015 ini rata-rata orang sudah mulai berlomba-lomba untuk kalau dapat dia budidayakan kembali tanaman-tanaman waktu lalu yang hampir-hampir sudah tidak ada lagi itu. Dengan meningkatnya keberagaman tanaman pangan tahun ini, itu rata-rata semua itu kita simpan untuk kita bisa kembangkan di tahun berikutnya. Taruh dahulu di sudut situ. Oh, masih tahu nih. Taruh di sini. Dari sini putar. Ya, ke sana. Dan saya bakar di situ. Tunggu di bawah. Mampit nih. Oh, ada yang tanah kan menat aja kan. Es mangkon pada nang. Pasti kan. Kau kata kan menang. Warna sini. Sidang itu pohon batu kan. Hari ini kita akan memulai kegiatan kita dalam kelompok pelajar ini. Kita memulai dengan kita bicara soal tebas bakar dan PHT, pengelolaan terpadu pengelolaan tanaman. Ibu Leni Mui yang akan berdiskusi dengan kita semua tentang dua topik ini. Sebelum saya mulai, saya ingin tahu dulu tebas bakar itu yang bagaimana. Nah, konsep tebas bakar yang baik itu bagaimana? Ini lahan buka baru. Setelah buka baru tadi Bapak Mama bilang, lepas dia begitu saja toh, berserakan toh. Ya, seperti itu di lokasi. Ya. Tunggu sampai 1 bulan dia kering baru bakar. Nah, tunggu sampai 1 bulan dia kering baru bakar, itulah yang agak keliru. Bukan salah, tapi agak keliru di situ. Nah, yang seharusnya bagaimana? Setelah lepas
Tebas bakar oke. Dari bulan ini. Alasan buka baru. Biarkan 1 bulan oke. Terus bakar. Ini yang agak keliru. Istilah di sini bilang tanam mental. Nah itu memang pemahaman yang kelirunya di situ. Apalagi tidak dirancang dengan pupuk. Karena budaya bertahun di sini masalah pupuk masih mengharapkan ya istilahnya tingkat kesuburan dari alam masih mendukung begitu. Jadi pemahaman yang saya pikir yang program ini bagus menuju kepada lahan menetap itu kan ya dampak positifnya banyak. Tetapi justru yang kita mau rubah polanya itu untuk menuju kepada itulah yang mungkin tidak segampang, tidak secepatnya itu juga prosedur. Terima kasih. Saya tidak larang bakar. Masyarakat kita, kultur kita, budaya kita itu sudah nenek moyang sana tuh bakar, tebas bakar. Hanya sekarang suatu saat kalau jumlah penduduknya banyak, terus anak cucu kita banyak, satu kakak punya lahan berapa? Luas lahan berapa? Dia harus bagi dia ke anak berapa banyak? Nah kalau semua mau tebas bakar ladang berpindah, maka pada suatu saat tidak ada orang dapat tanah. Kamu berterang potong kepala lagi ada. Tahun ini kebanyakan kotong kasih makan di babi. Kalau dari bayi-bayi dong itu dong gunakan untuk makan. Tiap tahun kotong tanam. Karena ketika kita tanam sorghum banyak, maka meringankan kita di makanan pokok itu. Kita tidak ame jagung untuk kasih makan babi, tapi kotong pakai itu barang untuk kasih makan babi. Memang kita makan, tapi sekali-sekali. Kalau sorghum kalau saya masih kecil, memang ini juga merupakan makanan pokok yang dimakan langsung oleh manusia. Era sekarang ini berbeda sekali. Karena anak-anak, jujur bahwa anak-anak lebih banyak konsentrasi ke makanan yang sudah jadi langsung dari, yang dibeli langsung dari pasar dan lain sebagainya. Dia sudah terbiasa. Jangankan itu prioritas utamanya adalah beras yang ambil langsung dari toko. Nah, dan memang ini kalau jangankan sorghum, padi ladang saja yang kalau dikelola itu dengan cara ditumbuk saja, itu hampir-hampir orang tidak makan. Karena dia sudah terbiasa dengan yang beras mol. Nah ini persoalannya di situ. Apalagi sorghum. Kalau menurut pemahaman orang sekarang ini, kalau bicara sorghum, dia pikir itu makanan babi. Artinya membuat mereka itu menjadi sesuatu yang aneh bagi mereka. Saya sendiri juga kalau melihat makanan seperti ini, saya juga agak langka melihat makanan seperti itu. Jangankan makan, lihat saya sudah kewalahan, apalagi makan. Nah ini persoalan. Persoalannya di sini. Bajalita sendiri dia tahu perkembangan dan pertumbuhan joko anak itu dia bertambah atau berkurang, orang tua tahu sendiri. Supaya cara kasih makan juga orang tua akan di situ.
berapa? 8 kilo. Tinggi? Tinggi 74,9. Kalau Nona berat deh? Nona tambah. Dia 14,3. Bulan lalu dia 14. Biasa Pak, tiap tahun kita harus tanam untuk jamin kita pun makan minum dalam rumah tangga. Jagung, padi, kacang, sorghum. Kalau ke ubi ada batang ubi, jadi itu tinggal potong setanam. Labu, ketimun, sorghum. Pokoknya setahun baru dapat ketemu di mana baru bisa tanam. Tapi ini tahun kita tanam. Ini dia kita tanam Pak untuk mau menjamin kebutuhan dalam rumah tangga. Kita ini tanam ini Pak bukan untuk mau jual, hanya untuk makan sah. Ya. Hanya kita makan, habis itu pisahkan memang untuk bibit tahun depan lagi. Itu mama pun mau Pak, kok habis mama yang tanam, nah kok bapak hanya tahu kerja bersih untuk mau tanam. Jadi sampai tanam itu mama yang tanam. Setelah 1 hari itu Pak, kita makan 3 kali. Jadi ke pagi kita makan bubur, itu kita semua harus makan bubur, siang makan nasi, malam juga begitu Pak. Kalau ada jagung ya kita makan jagung juga, tapi kalau tidak ada jagung. Baru-baru bulan lalu Pak, dia kurang. Karena dia sakit, dia kurang makan Pak. Dia makan baik karena ada sayur-sayuran, ada telur, kita masak kasih dia. Ini baru program ini Pak Sardak ada ini Pak baru kasih kita ini kertas, baru kita tahu bilang begini-begini. Sebelum Pak datang ini kita sudah tahu program. Cuma sekarang kita sulia di pelangi meja, makan teratur, jadi kita harus siapkan ikut pelangi meja. Di Pak dong sudah datang gerakan kotong untuk tanam sayur-sayur ini, jadi nanti kita akan tanam terus. Nanti kita ikuti terus tanam. Kalau untuk tanaman pangan yang saya lihat di desa ini, artinya kami bisa gunakan hari-hari itu pisang, ubi, kaladi. Selain itu ada lagi misalnya kacang hutan arbila, terus ubi hutan juga. Kami di sini juga kalau kami di luar kompleks ya, kalau kami temukan ubi hutan ya kami ambil juga sebagai makanan. Jagung, ubi, juga air bila. Baru ya sering-sering kita dengan nasi juga. Setiap hari ya jagung tambah ubi juga. Jadi kalau pagi makan bubur ya siang makan jagung, ubi, malam juga seperti itu. Ya kalau untuk anak-anak juga makan seperti kami, terkecuali yang balita. Kalau pembuka tahun lalu tanam tapi karena terlambat panen, akhirnya burung makan buang. Kalau keladi masih tanam sampai saat ini,
Nah, artinya sementara ini juga kita makan kaladi. Selain kita makan, dia pun kulit kita kasih makan babi. Dia sorghum itu kalau ya penbuka itu, kalau beras tidak ada, berarti nanti kami tumbuk, bisa campur dengan jagung yang sudah dititi, jadi bikin nasi. Juga bisa kalau ada, ya kalau ada berkat kita beli beras, misalnya 1 kilo, kita bisa bagi-bagi campur dengan itu untuk bisa tambah jadi banyak. Anak-anak makan tapi makan sambil menangis karena dia punya mungkin dia punya olahnya kok atau mungkin bagaimana Pak, akhirnya artinya dong makan juga tapi paling ya tidak habis 1 piring, mereka tidak mau lagi. Kedua itu Hilton, itu waktu dia lahir itu dia punya telapak kaki diinjak pakai dia pun kaki ini diinjak pakai belakang, tapi akhirnya mama urut sendiri dan akhirnya dia kembali sembuh seperti biasa. Tapi itu 2 tahun itu, 2 tahun berturut-turut baru dia punya kaki itu dia bisa injak pakai dia punya kaki biasa. Kalau sekarang yang ada gizi kurang, gizi buruk ada gizi kurang. Yang sekarang ada, yang bungsu sekarang, Petrus. Untuk perbandingan kasus gizi buruk di tahun 2014 dan 2015 sebenarnya tidak ada perubahan, tapi dapat ditekan dari jumlah yang sekian dari tahun 2014 dapat ditekan sampai dengan 2015. Dengan hasil itu memacu kami untuk bagaimana mendampingi para masyarakat desa OM2 untuk bersama-sama dalam kegiatan peduli terhadap bayi balita yang masih dalam kasus gizi buruk tersebut. Jadi untuk perubahan sih belum sampai dengan maksimal dari 2014 sampai dengan 2015. Tapi kami di sini berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga masyarakat desa OM2 untuk sama-sama kita peduli terhadap keluarga yang mempunyai bayi balita dengan kasus gizi buruk. Upaya-upaya yang kami lakukan di desa OM2 juga kami melibatkan masyarakat yang sukarela dalam artian tidak digaji, tapi kepeduliannya itu sangat besar terhadap bayi balita yang mengidap kasus gizi buruk tersebut. Untuk jumlah kasus gizi buruk desa OM2 tahun 2014, jumlahnya itu 7 orang. Dan sampai dengan bulan Maret 2015 itu turun menjadi 6 orang. Tapi di sini kami tetap berusaha dan mengupayakan adanya penekanan penurunan dengan jumlah kasus gizi buruk desa OM2. Adapun hal-hal yang kami dapat lakukan dalam penekanan bahkan penurunan tingkat kasus gizi buruk desa OM2 adalah yang pertama kami melibatkan pemerintah dan lintas sektor desa OM2. Yang kedua itu kami melibatkan masyarakat yang dengan sukarela mau untuk peduli terhadap bayi balita gizi buruk. Yang ketiga, kami mengupayakan agar masyarakat sadar untuk terus mengkonsumsi pangan lokal yang ada di desa OM2. Untuk pangan lokal memang sangat berpengaruh besar dalam penanganan kasus gizi buruk. Yang pertama, di mana dengan adanya pangan lokal di desa OM2, masyarakat dipacu kembali untuk kita mengelola kembali bahan-bahan yang ada di desa OM2, di mana yaitu kita ketahui bahwa banyak sekali beras impor yang masuk ke desa OM2. Dengan adanya makanan pangan yang kita kelola sendiri di desa OM2 sangat membantu. Artinya
segala sesuatu itu alami dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan terkhusus bayi balita gizi buruk. Yang kedua, kami mengupayakan agar setiap rumah tangga memiliki pagar gizi dan juga dapur hidup. Jadi untuk penanganan gizi buruk itu kami berupaya masyarakat itu kembali sadar untuk mengkonsumsi kembali pangan lokal yang ada di Desa OM2. Jadi kami berupaya untuk menghidupkan kembali dengan cara mensosialisasikan baik secara kemasyarakatan publik dan maupun secara individual. Nah, usaha yang katong lakukan itu katong anjurkan kepada bayi balita untuk bikin ini taman gizi di pekarangan rumah. Nah, taman gizi itu katong anjurkan untuk dia bervariasi, jangan satu makan. Waktu penimbangan, timbang habis kita lihat dia berat badannya di KMS dan kita tempel yang di data partisipasi itu, kita tahu bahwa ini dia warna hijau itu dia gizi baik, warna kuning itu gizi kurang, dan warna merah itu gizi buruk. Nah, dengan warna itu secara perorangan kita kasih penyuluhan. Bilang ini warna ini, kita kasih contoh ke warna merah. Nah, warna merah itu dia gizi buruk. Nah, kita kasih dia ingat mama pu anak ini warna merah, mama atau bapak warna merah, usahakan supaya bulan depan itu dia kalau bisa dia berubah warna. Nah, dari merah biar dia pun naik sedikit saja, yang penting di warna kuning. Dengan cara makannya yang beragam. Dengan ini apa yang kita kasih tahu untuk tanam di pekarangan itu. Nah, itu satu lagi dengan programnya LSM, makan pangan lokal. Nah, dengan cara itu dia pun berat badan tiap bulan kita timbang juga ada perubahan juga. Dibandingkan dengan yang makanan ringan yang mereka beli dari kios-kios atau pasar yang mereka beli itu. Adapun cara-cara lain yaitu kami mengadakan sweeping ataupun monitoring kepada bayi balita gizi buruk, yaitu di mana kami melihat langsung perkembangan daripada bayi balita gizi buruk yang ada sehingga dapat dimonitoring setiap minggu biasanya kami lakukan apakah ada perkembangan pada bayi balita gizi buruk itu meningkat berat badannya ataupun menurun. Jika menurun maka kami berupaya bersama kader Posyandu dan juga adapun sahabat kader yang sukarela untuk kami menghimbau lewat promosi kesehatan dan juga pendampingan pangan lokal untuk masuk dalam rumah tangga bayi balita yang gizi buruk. Untuk target kami di 2015 itu kami berupaya untuk bayi balita yang sudah masuk dalam kategori gizi kurang atau bawah garis merah itu jangan sampai terjadi sampai dengan gizi buruk. Artinya kalaupun memang di Desa OM2 itu ada kasus-kasus gizi kurang dan kami berupaya untuk menekan kasus gizi kurang agar tidak sampai lagi pada kasus gizi buruk. Dan pada kasus gizi buruk kami akan berusaha bersama pemerintah desa dan juga para kader Posyandu dan sahabat kader yang sukarela untuk sama-sama memonitoring bayi balita yang gizi buruk di Desa OM2 untuk kembali memanfaatkan pangan lokal yang ada di Desa OM2 untuk kami menekan kembali tingkat jumlah bayi balita gizi buruk di Desa OM2 di tahun 2015. Untuk harapan saya secara pribadi, pemerintah Desa OM2, juga kami para kader, juga sahabat kader sangat mengharapkan bahwa tahun 2015 itu anak-anak Desa OM2 menjadi kebanggaan dan bebas dari gizi buruk karena senyum mereka adalah kebanggaan.